Bismillahirrahmanirrahim. Murid dan santri juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu dimanapun berada. Alhamdulillah guru membuat video dengan judul Toharoh dan kunci surga, ya. Para pemirsa, 2 minggu kemarin guru setelah membuat gazebo atau gubuk di sawah. Guru ini kan senang, saking senangnya karena punya gubuk baru. Sehingga guru kalau ke sawah atau ke ladang itu sangat pagi. Jadi biasanya jam 7, kadang jam setengah 8. Kapan hari itu sebelum jam 7 sudah berangkat di sawah. Karena gubuk yang baru, gazebo yang baru, sehingga guru pulangnya pun malam maghrib. Karena dalam keadaan yang baru, guru pun sangat asik di sawah. Kurang lebih 2 minggu kemarin ya, sekarang tanggal 16 ya, kurang lebih ya tanggal 7 lah, tanggal 7 Januari itu. Guru di sawah kedatangan sosok. Siang-siang ada yang datang. Sosok yang datang ini adalah sosok misteri atau sosok gaib. Dia datang kelihatannya sendiri. Dia memakai baju yang sangat indah, sangat cantik. Lamat-lamat guru ini agak penasaran, kayak pernah ingat, kayak lupa gitu loh. Akhirnya tahu-tahu, setelah dia datang dekat, taulah dia. Dulu guru nyebutnya itu Putri Ayu Gunung Kidul. Beliau itu ada di wilayah Jawa Tengah, bagian selatan di wilayah gunung tertentu. Akhirnya kapan hari itu setelah datang guru memperjelas siapakah sebenarnya sosok wanita ini. Akhirnya beliau mengaku namanya Watini. Jadi ini akhirnya setelah dia menyebutkan namanya Watini, guru sedikit ingin tahu, bercerita, bertanya, siapakah sebenarnya Anda ini? Akhirnya dia bercerita sedikit bahwa dia adalah putri pertama dari yang terkenal, katanya kan ada orang-orang terdahulu nyebutnya itu ratu ya, Ratu Bilqis ya. Putri yang sangat cantik, yang sangat kaya raya itu. Ada juga beliau yang nyebut adalah ratunya bangsa jin, katanya begitu. Nah, guru kedatangan sosok wanita itu. Namanya Watini, putri yang pertama itu. Setelah guru ngobrol, akhirnya guru diajaklah pergi, atau guru pun juga pergi dengan dia. Setelah pergi sambil berjalan, ngobrol-ngobrol, enaknya kemana, Tin? Guru kan pesan gitu. Terserah panjenengan. Akhirnya guru mempunyai inisiatif, gini aja, Tin. Saya ini kan sering kalau masuk di alam surga itu
dengan ilmu dan cara yang saya punya dan jalur yang saya punya, dan tidak banyak manusia bahkan leluhur yang tahu dari jalur yang guru punya. Coba kita akan bertanya kepada leluhur kita ya. Leluhur kita itu apakah bisa masuk surga ataukah tidak tahu jalannya. Nah, guru kan tanya begitu. Akhirnya si Watini ini bertanya. Enaknya bertanya kepada siapa? Gini aja, Tin. Karena Anda ini kan dari cerita, kalau Anda ini putri dari Ratu Bilqis, pastilah Anda tidak jauh kemungkinan kan ayah Anda adalah beliau yang ditulis dalam kitab adalah Kanjeng Sulaiman. Enaknya kita mencari beliau ya. Maunya apa panjenengan? Ya nanti kita bertanya-tanya tentang surga. Ya terserah, monggo. Dengan sedikit cerita itu akhirnya guru mencarilah di tempat yang sangat sakral, sangat misteri, dan sangat rahasia dari segala rahasia. Akhirnya karena guru ini sangat tahu banyak, sehingga guru bertemulah beliau yang disebut Raja Sulaiman. Guru datang dengan mungkin putrinya, tapi tidak ngaku ya dia, namanya Watini itu. Akhirnya dengan sedikit bertanya, guru memperjelas. Guru ini kan sangat dekat dengan beliau-beliau ya, maka kalau nyebut itu selalu mbah. Assalamualaikum mbah. Derek tanglet numpang tanya, apakah panjenengan juga tahu jalannya atau caranya masuk ke alam-alam surga itu? Beliau diam, tapi beliau sempat mempertanyakan kepada saya, mau apa sih Mustafa? Kok tanya aja, katanya gitu. Saya memberi jawaban kembali, gini loh mbah, saya kan punya jalur sendiri, saya punya rel sendiri untuk masuk di sana. Namun karena saya sebagai generasi atau anak cucu panjenengan, saya ingin tahu leluhur kita itu kalau masuk ke sana itu caranya bagaimana, alatnya bagaimana, itu metodenya gimana. Gini Mustafa, guru mulai diajarin. Manusia itu kalau mau masuk ke alam surga, baik surga yang di level 1, 2, dan seterusnya. Kamu kan sudah paham, nomor 1 harus suci, jasmani dan rohani. Sebelum di sana, kamu harus mempelajari dulu yang disebut ilmu atau peranatan sesucen. Dalam bahasa kitab yang disebut toharo. Akhirnya beliau memberi pertanyaan, Mustafa, kamu paham enggak dengan ilmu atau dengan tata cara atau peranatan yang disebut toharo? Ya sangat paham, Mbah. Coba kalau sangat paham, setahu Anda toharo itu apa aja? Para pemirsa, sesuci atau bersuci dalam kitab agama kita Islam disebutlah ilmu atau tata cara toharo. Toharo adalah suatu cara untuk membersihkan atau mensucikan jasmani dan rohani. Toharo banyak macamnya. Ada yang juga toharo itu sesuci jenisnya yang kecil, ada yang besar. Dan banyak lagi nanti ada yang jenis bukan toharo yang disebut. Kalau toharo itu rata-rata memakai unsur air. Nanti ada lagi yang disebut dengan tayamum, itu memakai debu. Ada lagi yang ketiga itu istinja, itu memakai benda, itu biasanya batu atau kayu. Karena beliau mempertanyakan tentang toharo, akhirnya guru pun sangat paham apa yang dimaksud beliau Kanjeng Sulaiman.
Dengan cerita seperti itu, gurulah diajari tentang toharo. Setelah toharo sudah paham, guru diajarkan lagi tentang istinja oleh beliau Kanjeng Sulaiman. Sudah paham Mustafa dengan yang dimaksud istinja? Istinja adalah membersihkan sesuatu benda atau membersihkan tubuh setelah mempergunakan atau setelah digunakan untuk terutama BAB atau juga kencing. Itu bila tidak ada air atau juga tidak ada debu, itu bisa umat Islam atau orang itu memakai benda. Satu yang baik adalah batu, dua yang baik adalah memakai kayu. Nggih Mbah, paham Mbah. Nah itu. Kalau toh sudah paham tentang toharoh, sesuai dengan apa yang Anda inginkan, kalau toh ingin masuk surga, lewati jalan seperti apa yang aku lalui. Jadi beda ya para pemirsa, jalurnya para leluhur dengan saya tidak sama. Lantas gimana syarat-syaratnya Mbak Man? Nah itu. Nah, tatkala beliau saya panggil Mbak Man, dia itu setengah marah, setengah apa ya kalau orang itu. Akhirnya beliau bertanya, Mustafa, kamu kok gitu kalau manggil saya? Lah kan bener Mbah, panjenengan ini kan Kanjeng Nabi Sulaiman kan ditulis kitab kan begitu. Ya karena saya sangat dekat ya para pemirsa. Saya manggilnya itu Mbah Man. Nggih Mbah Man, saya paham. Nah itu loh. Gini caranya, kalau sudah bisa cara-caranya seperti itu nanti bahwa di dalam kitab sudah ditulis oleh leluhur kamu bahwa ada satu kalimat itu yang disebut Miftahul Jannah ya. Nah, Mbah, kalau Miftahul Jannah itu kuncinya atau bahasanya, saya bertanya para pemirsa, ini jangan salah loh ya para pemirsa. Di dalam kitab agama Islam itu kan Miftahul Jannah, la ilaha illallah, kunci ya. Itu bukan kunci, itu bahasa ya itu. Itu enggak ada objeknya itu dipahami. Jadi Miftahul Jannah la ilaha illallah itu bahasanya, ucapannya, tindakannya atau otentik bendanya enggak ada. Jadi artinya itu sebenarnya bukan kunci, yaitu kalimat kunci, tapi bendanya enggak ada. Akhirnya saya bertanya, Mbah, kalau la ilaha illallah itu kan suara Mbah. Lantas kuncinya surga zaman beliau atau beliau dan leluhur kalau ke surga itu barang atau benda, objeknya itu apa sih Mbah? Nah, itu. Beliau akhirnya dengan santai sebentar, akhirnya karena kesaktiannya yang sangat mandraguna, akhirnya dia menggenggam sesuatu benda. Nah ini Mustafa, ada dua benda, ini jenis batu. Maka di Jawa sering terkenal dengan namanya batu atau akik Sulaiman. Nah, itu batunya dikasihkan guru itu. Nah batu ini Mustafa, ini nanti suatu alat yang mampu menghantar sampai ke depan pintu surga, bahkan bisa sebagai alat bentuk untuk masuk di dalam surga. Ya. Jadi itu mulai di depan sampai masuk itu beliau pesannya begitu. Itu ada batu dua. Batu ini nanti kamu yang membawa, dan satu untuk kamu dan yang satu untuk Watini. Ya. Namun guru dinasihati seperti itu. Akhirnya guru mengucapkan, nggih Mbak Man, terima kasih. Akhirnya beliau Mbak Man pesen
betul-betul dijaga ya Mustafa, kesucian antara kamu dan Watini. Nggih Mbah, siap. Nah, itu. Apa yang disampaikan beliau para pemirsa, ada 2 batu. Yang terkenal di Indonesia, di Jawa adalah batu Sulaiman, dan batu itu mampu untuk sebagai alat masuk ya, atau kunci bendanya masuk ke alam surga. Akhirnya diberikanlah batu itu kepada saya 1, kepada Watini 1. Akhirnya beliau menyampaikan, sudah, segera berangkatlah. Guru bertanya lagi, arahnya lewat mana Mbah? Gitu. Akhirnya beliau, alah kamu kan udah tua, pasti tahu. Udahlah, ya Mbah, paham saya. Akhirnya batu dibawa oleh guru. Dengan perjalanan itulah guru berjalan dengan perlahan sambil bercerita ke sana ke sini dengan Watini. Diberi ilustrasi para pemirsa, Watini ini karena sosok kalau diceritakan ini kan keturunan atau putra dari beliau Sulaiman, dari seorang ibu Bilqis. Kira-kira cantiknya kayak apa? Kira-kira para pemirsa. Para pemirsa yang sering kelihatan atau pernah bertemu dengan beliau Kanjeng Ratu Masgoro Kidul, Ibumu Laut Kidul aja, cantiknya seperti kayak gitu. Nah ini kecantikannya lebih, ya, kecantikannya lebih, jadi lebih cantik, lebih bersih, lebih sehat, lebih montok, lebih bahenol. Nah, guru ini sudah tidak tawar kalau dengan ketemu dengan Watini ini. Akhirnya berjalanlah guru menuju arah yang dimaksud ke surga. Dari titik arah mata angin, guru biasanya itu dari sudut atau titik di mana kita berhenti kalau menuju ke surga. Guru itu biasanya arahnya ke timur atau ke wetan. Itu jalur saya, jalur guru. Karena ini guru mengikuti jejak beliau atau jejak leluhur, ini pasti arahnya dari titik arah mata angin pastilah ke utara atau ke lor atau ngalor. Dengan perjalanan yang panjang di tempat antara kasar dan gaib, alam yang tidak nampak, kelihatannya sangat jauh para pemirsa. Tempatnya seakan-akan kalau digambarkan itu antara tandus dan gersang. Namun kadang-kadang ada semaknya sedikit, setelah itu gersang lagi. Jadi artinya ilustrasinya seperti itu. Setelah mengetahui alam perjalanan yang sangat panjang dan sangat luas seperti itu, akhirnya guru bercerita atau memberi pertanyaan atau berbagi kepada Watini. Watini, coba mau ke surga itu jalannya seperti itu. Kita harus mampu dan bisa melalui, lihatlah seluas itu dan sejauh itu. Kira-kira kita mampu atau tidak? Akhirnya Watini, karena ini pun juga sakti, artinya beliau pun juga memberi semangat. Sudahlah, mau dan mau, bisa dan tidak bisa, kita harus bisa karena ini sudah dibekali 2 batu. Artinya dengan batu ini kita akan menjadikan manusia yang lebih dan kekuatan akan tertopang dari nilai-nilai batu yang diberikan beliau Sulaiman. Para pemirsa, dengan perjalanan panjang seperti itu, guru pun selalu menjaga jangan sampai melakukan atau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki karena di situ ada sosok makhluk yang begitu begitu favorit, begitu aduhai. Nah, itu. Dengan perjalanan perlahan akhirnya, karena di sana itu tidak ada satuan matahari para pemirsa, atau satuan waktu tidak ada, tapi guru mengukur ya para pemirsa. Bila diukur itu kemungkinan sudah hampir 2 hari dalam perjalanan dunia. Karena di sana tidak ada waktu. Jadi guru memakai standar perasaan, kemungkinan sudah 2 hari. Perjalanan yang sangat panjang dan sangat lelah, akhirnya dari tempat yang tandus seperti itu, guru
kepingin pipis, ya, kepingin kencing. Yang jadi problem para pemirsa, ini kan ada seorang wanita berjalan bersama, sedangkan saya sebagai seorang laki-laki kepingin pipis atau kepingin kencing. Akhirnya guru menyampaikan kepada Watini, Watini, ini kurang lebih kalau di satuan dunia ini 2 hari ya, begitu panjangnya, begitu jauhnya tempat ini. Nah ini saya mau pipis, saya kebelet pipis. Coba di depan itu ada semak-semak sedikit ya. Coba nanti saya pipis, kamu hadap ke arah sana ya, tidak boleh melihat ya, karena bukan muhrimnya. Nah, apa para pemirsa? Tatkala sebagai manusia yang menjaga kesucian dan sudah diajarkan dari beberapa kitab dan sekaligus diamanahkan oleh beliau Kanjeng Sulaiman, akhirnya setelah pipis, di sana di tempat itu tidak ada air. Untuk mencari debu, pertanyaannya para pemirsa, kalau laki-laki itu kencing untuk membersihkan atau untuk mensucikan atau untuk bertoharo, kira-kira pilihan ilmu atau cara yang tepat pakai air atau pakai debu atau pakai istinja. Sudah dipastikan untuk air di sana karena tempatnya tandus tidak akan pernah ada. Kalau pakai debu kira-kira bagaimana para pemirsa? Coba ini kaum pria ya. Kalau panjenengan, kalau Anda pipis, kalau itu tayamum, kira-kira bisa enggak? Nah itu. Artinya tidak bisa, artinya pastilah memakai dengan cara istinja. Karena sudah diberikan nasihat jenis batu, artinya batu itulah dipakai oleh guru untuk istinja. Jadi setelah pipis dipakai. Tatkala batu itu menyerap unsur yang tidak baik, apa yang terjadi para pemirsa? Guru takut dan ketakutan, guru kalau batu itu dikesak guru, dibawa kantong guru, guru berpikiran, guru membawa sesuatu hal yang najis. Akhirnya guru mempunyai inisiatif, batu Sulaiman yang diberikan dari beliau Kanjeng Sulaiman setelah dipakai istinja oleh guru, batu itu dibuang oleh guru. Karena guru tidak ingin membawa benda yang najis, demi menjaga sesuatu nilai kesucian dari perilaku yang dijalankan oleh guru agar mampu dan bisa menemukan yang disebut pintu surga dan sampai bisa masuk. Demikian video yang pertama, dilanjutkan video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.